Can mention on the air, yo! Raya, Zong, Karet. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo Miciners, kembali lagi kita di Gen Micin. Kali ini kita akan membahas tentang event dari sebuah game yang kita semua mungkin sudah tahu lah, yaitu PUBG Mobile. Nah, kenapa PUBG Mobile mengeluarkan event yang cukup sensitif, Miciners? Dimana dalam event tersebut ada unsur saranya. Yuk kita lihat. Nah, 1 Juni kemarin, PUBG merilis event pada salah satu mapnya yaitu Sunhawk dengan judul Jungle Adventure. Di mana pada event tersebut, para player mendapatkan keuntungan berupa supply, senjata, dan lain-lain apabila melakukan kegiatan invoke atau penyembahan pada totem-totem yang ada di map tersebut. Dalam agama Islam, kegiatan tersebut sama saja seperti menyembah berhala, Miciners, dan dapat dikatakan syirik. Keresahan ini tidak hanya dirasakan oleh para player Islam dari Indonesia saja. Bahkan, para player dari Timur Tengah dan beberapa negara lainnya yang mayoritasnya Muslim merasa sangat resah dengan event tersebut, Miciners. Hingga mereka meminta Tencent Mobile untuk segera menghapuskan konten itu pada event tersebut. Dan demi memperhatikan kepuasan para playernya, pihak Tencent pun menghapus konten tersebut pada 5 Juni 2020, Miciners. Hal ini juga menjadi sejarah bagi PUBG atau sebuah developer game di mana event yang mereka adakan hanya bertahan selama 5 hari. Yuk kita cek kebenarannya, Miciners. Kita cek, apa bener gak sih di Sunhawk masih ada totem? Nah, di sini aku udah milih map Sunhawk yang terbaru nih, Miciners. Kita langsung start aja. Nah, kita lihat nih di minimap kan ada lambang tuh seperti balon udara. Kita ke situ dulu aja, Miciners. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ya, Miciners, totem-totemnya sudah nggak ada lagi. Semua sudah berubah menjadi peti loot box atau peti supply sekarang. Dan kita hanya perlu melakukan kegiatan unlock. Jadi, nggak usah khawatir lagi ya player-player Muslim. Tapi gimana menurut para Miciners? Kalau ada konten-konten seperti ini dalam game, tuh gimana sih? Yuk, kita coba tanya yuk sama yang ahli. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mengenai game, baiknya kita urai dari awal agar permasalahan ini bisa bisa dapat penjelasan lebih rinci dan kita bisa tahu rambu-rambunya dan batasan-batasannya. Kalau secara hukum dasar dalam usul fikih nih, kajian agama, main game itu sebenarnya boleh. Al aslu fil asya lil ibahah, boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, kalau dalil dibaca tentang game kan tidak ada. Game itu kalau dalam bahasa agama itu kan namanya adalah permainan. Bahasa Arabnya biasa disebut lahwun. Sekedar mengisi waktu luang untuk alasan refreshing, untuk alasan istirahat. Itu sebagian ulama membolehkan main game. Salah satunya, ya kan? Jadi disamakanlah dia dengan game bercanda gurau, bercanda atau bermain-main, itu menjadi hukum satu yang sama. Tetapi dalam game ini ada rambu-rambunya. Kita ambil satu pendapat dari Syekh Yusuf Qaradawi, katakan. Kalau dalam buku Syekh Yusuf Qaradawi yang berjudul Fikih Lahwu itu, fikih permainan katanya, itu ada rambu-rambu batasan-batasan game itu diperbolehkan. Baik itu game offline, game online, ataupun game yang sifatnya game fisik yang bertemu. Artinya kriteria umumnya disampaikan di situ. Di dalam permainan itu tidak ada unsur kekerasan, tidak ada unsur pornografi, tidak ada unsur kriminal, tidak ada unsur yang merusak terhadap akidah syariah kita. Ternyata di situ ada gambar orang menyembah berhala misalnya. Dan kita mungkin sebagai pemain, ini contoh, saya kan tidak tahu nih detail bentuk permainannya, tapi misalnya dia ada gambar berhala di situ,
kemudian ada gambar orang menyembah berhala. Nah, kita sebagai pemain mungkin kita tembak dia atau kita lewati itu. Nah, itu saya rasa kan tidak ada masalah. Tetapi kalau kita harus ikut pula kita menyembah berhala di situ, ini perlu di sini ini jadi catatannya para ulama itu. Nah, berarti ini ada unsur akidah yang diganggu. Di dalam semua, bahkan bukan game saja, semua lini-lini kehidupan. Makanya kalau di dalam ayat itu kan berpedoman pertama itu kan walantar tu angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum, itu yang menjadi alasan kuat ulama membuat batasan-batasan. Kenapa? Ya karena ini non-Muslim katakan atau selain Nasrani Yahudi itu dia tidak akan senang sampai umat Islam ini memang betul-betul ikut dengan ritual mereka. Kita boleh hidup berdampingan dengan mereka, tapi ya urusan ritual, urusan akidah dan syariah kita jangan campur aduk. Itu tidak boleh. Jadi jelas ya Miciners, udah denger kan tuh dari ustadznya gimana? Nah, sebagai seorang gamer muslim, kita juga perlu berhati-hati Miciners. Oke Miciners, segitu dulu pembahasan kita tentang konten sensitif dari PUBG. Feel free to like, dislike, and comment. Tapi yang paling penting, subscribe. Kenapa? Karena subscribe itu gratis dan gak akan bikin kalian gembel. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Gen Micin